Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai international financial market. Anggota kelompok kami yaitu 1. Ida Aiza dengan NIM 115, 2. Amelia Nursantika dengan NIM 116, 3. Alfi Royhatus Sofia dengan NIM 117, 4. Azria Zikri Alfariza dengan NIM 118, 5. Ayu Linda Lestari dengan NIM 119, dan saya sendiri Adela Nafi Astuti dengan NIM 120. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai definisi dari international financial market. Pasar modal didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang atau modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun yang diterbitkan oleh pihak swasta. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak investor dan pihak yang memerlukan dana. International Financial Market atau pasar keuangan global itu adalah pertemuan antara konsumen serta pedagang yang subjeknya merupakan antar negara yang berhubungan untuk memasarkan produk keuangan dalam bermacam metode dan pemanfaatan bursa efek dengan cara langsung antara pedagang serta konsumen. Selanjutnya yaitu faktor yang mendesak terciptanya integrasi pasar keuangan, yaitu yang pertama deregulasi maupun liberalisasi pasar serta kegiatan anggota pasar pada pusat finansial utama. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi yang memungkinkan pengawasan pasar dunia, penerapan pesanan serta analisa kesempatan finansial. Yang terakhir yaitu kenaikan institusional pasar finansial. Selanjutnya saya Azria Zikri Alfariza dengan NIM 630.101.90.118 akan melanjutkan PowerPoint dari kelompok kami, yaitu tujuan melakukan investasi internasional, konsep penanaman modal, melaksanakan pemodalan di pasar global, yaitu dengan melihat situasi perekonomian. Yang kedua, keinginan pada kurs falas. Yang ketiga, penganekaragaman global. Konsep kreditor sediakan angsuran di pasar global. Yang pertama, tingginya tingkat suku bunga global. Yang kedua, keinginan kepada kurs falas. Yang ketiga, penganekaragaman global. Untuk selanjutnya yaitu pengelompokan international financial market. Ada dua, yaitu pasar intern dan juga ekstern. Pasar intern ini dikatakan pasar dalam lingkungan nasional. Pasar ini juga dikategorikan jadi pasar dalam negeri serta pasar asing. Pasar domestik atau pasar dalam negeri ialah pasar di mana industri-industri pencetak surat berharga deposito berdomisili di negeri itu. Pasar asing merupakan pasar di mana dijual beli surat berharga deposito dari industri yang tidak beralamat di negeri itu. Yang kedua itu ada pasar eksternal. Pasar eksternal ini disebut juga pasar global yang mencakup surat berharga deposito dengan karakter sebagai berikut. Yang pertama ada pada saat ini diterbitkan surat berharga deposito ini ditawarkan dengan cara selalu pada penanam modal di berbagai negeri. Yang kedua, surat berharga deposito itu dikeluarkan di luar yuridikasi satu negeri. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keberagaman international financial market. Yang pertama yaitu ada pasar unokluensi. Pasar unokluensi mempermudahkan pengiriman anggaran internasional, terlebih lagi yang mempunyai durasi kredit yang pendek. Dalam pasar ini, bank-bank komersial mengenakan perantara menerima simpanan berjangka pendek dalam bermacam mata uang. Setelah itu, menggunakan uang untuk disalurkan dalam pinjaman yang berjangka pendek. Kapasitas bisnis unokluensi dalam suatu zona khusus umumnya terkait pada besar kecilnya tingkat bidang usaha internasional di dalam zona itu. Yang kedua yaitu ada pasar unokredit.
Pasar Unicredit melayani bagian ekonomi yang kekurangan anggaran, terutama dalam angsuran jangka menengah. Ketentuan pinjaman waktu menengah umumnya lebih dari 1 tahun serta periode jatuh tempo biasanya 5 tahun. Perbandingan penting antara angsuran di pasar Unicredit serta Unifluency merupakan pada waktu durasi kreditnya. Sebagai ilustrasi, suatu pinjaman Unicredit bisa saja mempunyai suku bunga yang dicocokkan tiap 6 bulan sekali dan dipatok dalam harga LIBOR ditambah 1%. 1% dalam ilustrasi ini ialah bonus yang wajib dibayar di atas LIBOR serta besar kecilnya terkait dari efek angsuran yang dipinjam. Yang ketiga yaitu ada pasar Eurobond. Pasar Eurobond mempermudah memindahkan uang dengan waktu yang lebih lama dari berbagai pihak yang mempunyai kelebihan anggaran kepada yang kekurangan anggaran. Dapat dikatakan bahwa pasar Eurobond memuat kekosongan penyediaan anggaran yang memiliki jangka waktu yang panjang yang tidak bisa diserahkan oleh pasar Unicredit serta Unicredit. Sebagian bank komersial ikut serta di dalam pasar ini dengan cara melakukan pembelian di Eurobond atau surat utang sebagai pemodalan. Yang keempat yaitu pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional melayani memindahkan anggaran jangka panjang dalam bentuk pemodalan equity. Perkembangan yang bergengsi dalam bisnis saham global sebagai besar disebabkan oleh terdapatnya internasional mutual funds. Baik, yang kelima yaitu pasar currency swap, faktur, option, dan forwards. Memindahkan dana global dalam pasar keuangan global kerap kali menaruh para pelaksana ekonomi dalam situasi gampang menderita risiko falas atau risiko suku bunga. Risiko ini dalam aplikasi bisa diminimalisir lewat pasar currency swap, faktur, option, serta forwards. Para pelaksana ekonomi memakai pasar-pasar ini untuk melaksanakan pemikiran serta berhati-hati. Bank-bank komersial serta industri surat berharga di deposito ialah perantara penting dalam pasar swap. Industri sekuritas menanggulangi bisnis faktur dan serta option. Baik, nama saya Ayulinda Lestari, NIM 119, akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya sebelumnya. Pada materi sekarang yaitu ada motif menggunakan International Financial Market. Nah, di sini ada beberapa konsep untuk membagikan kredit dalam pasar asing. Yang pertama, tingginya tingkatan suku-suku bunga asing. Nah, sebagian negara menghadapi kekurangan dana pinjaman sehingga menimbulkan tingkatan bunga di negara itu menjadi besar. Yang kedua, ada estimasi kurs mata uang. Nah, pada umumnya kreditor akan memasukkan modalnya pada negara di mana mata uangnya diharapkan akan menguat pada masa uang kredit itu. Yang ketiga, ada penganekaragaman global. Kemudian beberapa konsep untuk meminjam dari pasar asing. Yang pertama, ada tingkatan suku bunga yang kecil, yaitu sebagian negara mempunyai cadangan anggaran yang lumayan besar sehingga menciptakan tingkatan suku bunga yang relatif kecil. Yang kedua, estimasi kurs mata uang asing. Dan jika mata uang lokal ingin terdepresiasi pada mata uang asing, maka MNC akan melaksanakan pinjaman dalam mata uang lokal dan begitu juga sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Aiza, NIM 115, akan melanjutkan presentasi terkait dengan peraturan dalam International Financial Market. Bank merupakan salah satu perantara dalam pasar keuangan internasional, dan perkembangan bank dalam pasar keuangan internasional dipengaruhi oleh banyak peraturan. Terdapat 3 peraturan yang paling signifikan yang memberikan kontribusi untuk area persaingan global, yaitu diantaranya yang pertama ada Undang-Undang 1 Eropa. Peraturan ini dikeluarkan tahun 1992 dan berlaku di negara-negara Uni Eropa.
Beberapa isi dari peraturan ini yang relevan dari industri perbankan adalah yang pertama, modal dapat mengalir dengan bebas di seluruh Eropa. 2. Bank dapat menawarkan berbagai jenis pinjaman, sewa guna usaha atau leasing, dan sekuritas di seluruh Uni Eropa. Yang ketiga, peraturan terkait persaingan marger dan pajak akan serupa di seluruh Uni Eropa. Yang keempat, seluruh bank yang didirikan pada salah satu negara Uni Eropa memiliki hak untuk melakukan perluasan di negara Eropa lainnya. Yang kedua, ada kesepakatan Basel. Kesepakatan Basel I adalah suatu istilah yang merujuk pada serangkaian kebijakan bank sentral dari seluruh dunia dan diterbitkan oleh Komite Basel pada tahun 1988 di Basel, Swiss, sebagai suatu himpunan persyaratan minimum modal untuk bank. Yang ketiga, ada kesepakatan Basel II. Tujuan dari adanya kesepakatan Basel II ini adalah untuk mengoreksi ketidakkonsistenan yang masih ada di antaranya adalah mengatur perbedaan jaminan antar bank yang berasal dari proses atau sistem internal yang tidak baik atau gagal. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.